Hai bro, hai sis, how are you? Welcome back to podcasting Sprintil. Masih bersama saya Irakania alias Bubu Ikan, Bubu Irakania alias Irak alias Bubu Ira. Ya, banyak sekali aliasnya ya gitu deh. Maklum, kondang. Kondangan maksudnya. Anyway, hi guys. Aduh guys, apa kabar ya? Sudah lama nih baru nongol lagi di podcasting Sprintil. Kali ini karena awal bulan, jadi sudah pasti harus ceritanya 3 in 1 alias 3 cerita dalam satu episode ya. Rangkuman cerita-cerita yang ada di sosial media, di dunia maya, di dunia nyata yang selama 3 bulan ke belakang ini, bulan kemarin itu ya April, Mei, Juni ya. Nah kira-kira ada apa aja sih catatannya si Bubu ini di 3 bulan kemarin. Kalau yang sebelumnya kan di 3 in 1-nya Januari, Februari, Maret ya kan. Jadi sekarang gilirannya cerita bulan April, Mei, Juni. Ada apa? Ya, mari kita ceki alias kita check and recheck lagi kemarin 3 bulan kemarin itu ada apa ya. Ini dia ceritanya. I'm back. Gila ya, udah bulan Juli lagi guys. Cepet banget ya waktu berlalu guys. Kayaknya baru aja deh ngerasain tahun baruan gitu ya. Tau-tau sekarang udah bulan Juli lagi dong. Udah setengah tahun aja gitu berlalu. Apa saja yang sudah kita lakukan guys. Ya Allah, kayaknya masih ada sisa 6 bulan ke depan nih yang harus semakin semangat untuk mengejar cita-cita atau yang dicita-citakan di 2023 ini gitu kan. Anyway, saya mau cerita apa ya. Bulan April itu kan juga lebaran ya waktu itu ya. Nah sesudah lebaran ini dari dunia perdrakoran, selain banyak serial-serial baru yang hadir, juga ternyata rame banget acara-acara fans meetingnya dari bintang-bintang drakor yang datang ke Indonesia sepanjang bulan April, Mei, dan Juni itu ya. Jadi banyak banget ya yang datang, yang diantaranya yang saya catat itu ada beberapa Kim yang datang ke Indonesia. Ada Kim Yong Dae, terus ada Kim So Yoon, ada Kim Se Ho, dan juga ada Kim Min Kyu, dan ada Lee Song Gi ya. Nah ini seru ya, beberapa walaupun cuma bisa lihat di sosial media atau lihat di di video-video yang beredar bersebaran di Reels, di Shorts, dan di YouTube. Nah, tapi tampaknya acaranya itu cukup seru-seru sekali ya, karena banyak sekali ibu-ibu, wanita-wanita, cewek-cewek yang nonton untuk datang melihat fans meetingnya dari bintang-bintang drakor ini gitu ya. Siapa aja sih ya? Nah mereka ini antara lain yang main Yongdae, Kim Yongdae ini yang main di drakor Shooting Stars antara lain ya, Penthouse, Forbidden Marriage gitu. Terus juga ada Kim So Yoon. Nah siapa sih yang tak kenal dia, yang main My Love from the Stars, It's Okay Not to Be Okay. Terus ada lagi si Kim Se Ho ya. Kim Se Ho ini yang main yang main startup ya, yang jadi Pak Han, idola gue juga itu. Nah ini sih kalau menurut saya yang paling seru ya, acara fans meetingnya ya, karena kocak gitu ya. Kan si Kim Se Ho ini kan terkenal sebagai anak baik ya kalau di drakor startup ya.
Emang ternyata aslinya sebaik itu guys gitu. Jadi ya sehumble itu dan seseru itu fans meetingnya ya. Jadi walaupun nontonnya cuma di YouTube, di Shorts, di Reels, tapi seru aja juga, ikut seru gitu ngeliatnya ya. Idola gue nih guys ya, idolanya secara sebagai dia Pak Han ya, di hometown Cha juga ada ya dia ya. Terus ada lagi Kim Min Kyu, ada lagi gimana sih bacanya, Lee Song Gyu ya. Nah ini yang udah pernah sih datang ke Indonesia sih di salah satu acara reality show ya, yang dia bisa berkunjung ke ke beberapa tempat di Indonesia ya, ada di Netflix kan serialnya ya gitu. Itu dia bisa berkunjung ke tempat-tempat yang dipilih sama fansnya waktu itu ya, sama salah satu bintang Taiwan ya kan. Nah itu dia jadi udah pernah berkunjung ke Jogja dan ke Bali ya gitu. Dan sekarang untuk yang di fans meeting juga jadi kayaknya udah terlalu ya udah samalah serunya gitu. Tapi yang paling seru sih Kim Sen Ho ya. Kim Min Kyu yang main di Business Proposal ya, itu juga datang ke Indonesia fans meeting juga. MC-nya sama Indra Herlambang, seru sih MC-nya ya. Indra Herlambang itu sangat menguasai panggung dan membawa suasana menjadi cerah ceria gitu ya, dan bikin acaranya nggak garing gitu ya. Yang penting bintang-bintang drakornya juga pada happy gitu sama datang di Indonesia ya. Terus kalau dari dunia perkonseran, nah itu banyak juga tuh konser-konser yang ada atau berlangsung di Indonesia selama dari bulan April, Mei, Juni itu ya. Ada apa aja? Ada siapa ya? Ada bintang drakor K-pop ya. Ada siapa ya? Banyak lah ya. Ada ya, tapi yang paling seru sih yang saya tunggu-tunggu itu adalah konsernya 20 tahun Malik di Essential, yang sempat di sosial media rame itu karena ditunggu-tunggu tanggalnya nggak nongol-nongol. Akhirnya nongolnya pas pengumuman konsernya tanggal 14 Mei. Itu konser 20 tahun Malik di Essential yang tentunya rame banget, orang juga pada war tiket ya, nyari tiket konser Malik. Dan yang paling seru sih soal war-waran tiket itu adalah tiket Coldplay yang sampai pokoknya menggila deh, orang-orang pada beli tiket konser Coldplay di Indonesia itu ya. Padahal sih ya gitu deh, nggak tahu deh beneran apa nggak ngefans ya, tapi nggak apa-apa sih kalau emang kalau emang seneng ikutan nonton ya it's okay ya. Terus apalagi ya, tapi dari yang lucu tuh ya, dari acara war-warannya tiket si Coldplay itu ada yang ketiban pulung alias ketiban untung, yaitu grup band Massive ya, yang tiba-tiba konsernya jadi laku keras gitu karena banyak yang beli tiket konsernya. Konon katanya yang nyasar dari mau beli tiket Coldplay, tapi nyasarnya jadi beli tiket The Massive gitu ya. Nggak apa-apa dong ya kan, support band lokal ya kan. The Massive juga kan keren ya kan. Terus bulan April itu juga ada kedukaan di dunia musik ya, kehilangan salah satu personilnya, Kahitna, yang sudah puluhan tahun bersama ya. Tiba-tiba dari 9 personil jadi 8 orang ya, karena pada 19 April 2023 Carlos Sabe meninggal dunia dikarenakan penyakit jantung ya. Jadi itu sedih sekali sih. Saya juga ikut nonton konsernya yang Yovie Widianto itu sampai merobes mili gitu ya, sedih deh alias ikut
nangis-nangis Bombay juga ya, karena ya gimana ya, jadi ada yang beda aja gitu kan ya. Biasanya personilnya suaranya 3, sekarang jadi cuma Hedi Yunus sama Mario gitu kan. Tapi ya gimana ya, kelihatan banget sih kekompakan personilnya dari Kahitna ini ya. Udah pastilah gimana sih pertama kali konser biasanya bersembilan, total jadi 8, ada satu yang hilang gitu ya. Tapi sama seperti lagunya Kahitna tak akan terganti ya, jadi sampai kapanpun Carlos Sabanya yang di Kahitna itu tidak akan terganti gitu kan guys. Aduh ya ampun, sedih ya. Terus yang sedih-sedih lagi, oh ya yang tadi ngomongin tentang Coldplay juga ya. Ada juga loh yang bikin konser tribute to Coldplay ya, namanya Aldi Taher. Seru ya orang ini ya, si Aldi Taher ini. Dia sebenarnya sih kalau saya sih ngeliatnya dia cukup berhasil ya gitu, dari yang tadinya ya kan kita tahu dia sebagai pernah menikah dengan Dewi Persik, terus dia pernah juga jadi cover boy, terus pernah juga jadi band-band gitu ya, kalau nggak salah sama Raffi Ahmad gitu satu band. Terus masa mudanya masih jadi main FTV gitu kan, tapi terus sempat nyeleneh juga gitu sebagai netizen yang kerjanya mention mulu gitu di IG kondang gitu ya. Misalnya dia mention Raffi Ahmad, mention Deddy Corbuzier gitu ya. Tapi dari situ sebenarnya dia cukup berhasil membawa dirinya untuk naik lagi ke pentas atau ke dunia entertainment gitu ya, karena bisa tiba-tiba sekarang yang nonton dia bikin tribute to Coldplay itu tiketnya konon katanya habis terjual, bahkan ada yang harga sampai 100 juta gitu. Terus dia juga bisa cukup menempatkan dirinya lagi untuk bisa nongol kembali dan kondang lagi di dunia entertainment setelah sempat namanya menghilang gitu kan. Jadi ya gitulah seru-seruannya dunia entertainment ya, ada yang naik ada yang turun, memang seperti itu kan ya kan. Gitulah, samalah dengan dunia persilatan dan pekerjaan ya, selalu ada yang naik ada yang turun ya kan. Pensiun diganti sama yang baru gitu kan guys. Terus semoga di dunia perpodcastan juga bisa di podcast eksklusifnya itu bisa hadir wajah-wajah baru gitu ya, seperti mbak-mbak dan mas-mas yang bukan artis seperti Eke dan teman-teman lainnya ya. Ngarep.com. Anyway, terus ada apa lagi ya? Selain konser-konser yang seru, terus ada juga yang lagi rame nih di sosial media ya. Baru-baru ini ada lagi rame soal prediksi dari serial The Simpsons ya, yang mengatakan bahwa peta Indonesia hilang dari salah satu ceritanya siapa Simpson lagi ngeliat petanya itu nggak ada peta Indonesia gitu ya. Ngeri nggak sih? Karena beberapa kali kan memang cerita di Simpson itu seperti jadi prediksi yang kemudian jadi nyata gitu ya di dunia nyata. Kayak misalnya ada Presiden Donald Trump, terus kayak ada lagi soal kapal tenggelam, terus ada lagi yang tentang COVID gitu, terus Disney dan Century Fox bergabung, terus adalah beberapa lagi gitu ya yang konon seperti jadi ramalan gitu ya dalam tanda kutip ya di serial
Simpson ini gitu. Tapi kalau soal yang Indonesia hilang dari peta, oh no, gak mau percaya ya, jangan disebut-sebut lah. Ucapan kan adalah doa ya, mendingan kita berdoa yang baik-baik aja lah buat negara kita ya enggak. Soalnya ngapain juga percaya prediksi kan tidak boleh ya gitu ya, kecuali prediksi yang jaya kalau itu sih ditonton terus aja karena seru ya kan. Sama seserunya dengan tiba-tiba tenis lagi ya, ada tenis lagi, pertandingan tenisnya yang diselenggarakan sama Raffi Ahmad ya, dan Raffi Ahmad berpasangan dengan Dion, terus ada Dikta berpasangan dengan Desta ya. Seru ya, terus ada juga yang versi wanitanya ya, Gigi, Luna Maya, siapa gitu pokoknya. Tiba-tiba tenis ini masih cukup seru, tapi masih seruan yang pertama sih sebenarnya ya kalau kita lihat. Tapi yang jadi bintangnya tentu saja putra dari Raffi Ahmad ya, Cipung. Siapa yang tak kenal Cipung ya, semuanya nyari Cipung ya kan, tercipung-cipung gitu katanya. Terus apa lagi ya, dari dunia maya, oh ya ada yang heboh nih ya dari dunia maya nih, adiknya Raffi Ahmad kemarin sempat juga diberitakan selengkewi alias ada perselingkuhan ya dengan salah satu bintang siapa sih namanya, aku juga lupa ya. Pokoknya itulah, saya tidak mau menggosip ya. Jadi pokoknya yang jadi yang jadi saya lihat di sini bukan tentang perselingkuhannya, tapi adalah ternyata orang-orang banyak yang baru tahu kalau di aplikasi Gojek itu bisa dipakai untuk chat. Kok baru tahu? Ih, masa sih? Kan biasanya juga kita sering chat sama itu abang Gojeknya ya kan, sesuai pesanan ya, sesuai lokasi ya. Lokasi di sini kan kita ada kolom chatnya di situ kan, jadi memang bisa dipakai. Dan memang saya tahu Gojek itu bisa chatting itu karena dari anak saya ya, karena pada suatu hari dia minta dikirimin GoPay gitu ya, dari chat di situ gitu. Jadi sebenarnya banyak sih aplikasi-aplikasi yang orang-orang belum ngeh gitu kalau ternyata bisa ngechat di situ ya. Nantilah kapan-kapan kita bicara ya tentang aplikasi-aplikasi ini, soalnya banyak sekali sebenarnya aplikasi, nggak cuma WhatsApp yang bisa dipakai chat. Jadi kan sempat tuh waktu itu WhatsApp down, terus orang-orang pada panik to the disco, gimana nih, wah nggak bisa chat WhatsApp gitu, terus langsung pada download Telegram segala macem lah pokoknya gitu. Padahal sih sebenarnya banyak aplikasi lain yang bisa dipakai untuk chat aja gitu. Salah satunya yaitu si Gojek bisa, terus ada di Facebook juga bisa, kalau enggak DM IG aja bisa juga ya kan, kalau enggak pakai di Google juga bisa ngechat ya kan, sama kayak zaman dulu kala tuh Yahoo Messenger yang sekarang udah gak ada, tapi di Google pun ada sebenarnya fasilitas chat itu gitu. Apalagi ya udah nantilah secara lebih jauh lagi kita ngomong kapan-kapan ya. Terus ada apa lagi ya? Oh ya, dari dunia maya ya. Waduh, makin merajalela ya, AI, artificial intelligence. Ya ampun, bisa bikin ini, bisa bikin itu ya. Banyak lah gitu yang seru-seru untuk dicoba ya. Ngeri gak sih? Ngeri sedep ya kayaknya ya si AI ini. Tergantung gimana kita aja sih bisa pakai AI-nya ini menguntungkan untuk kita apa enggak gitu, bisa membantu produktivitas kita atau enggak gitu ya. Karena banyak kan orang-orang yang ada nanti banyak pekerjaan yang bisa tergantikan oleh AI gitu-gitu. Tapi gimana kita aja kali ya bisa memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh AI ini, gimana kita menguasai atau dikuasai gitu, pilih salah satu aja ya kan guys. Banyak sih nanti lebih lanjutnya kalau tentang AI ini, artificial intelligence ya. Terus apa lagi ya,
bulan Juni ini ada apa ya? Ada PRJ, biasa deh liburan anak-anak sekolah. Makin banyak tempat-tempat hits di Jakarta dan juga makin banyak hiburan-hiburan seru di Jakarta ya. Terus juga seperti biasa kalau liburan bulan Juni di PRJ ya, ada macam-macam lah ya, seperti biasa pameran, terus ada konser-konser juga di PRJ. Terus ada lagi tempat-tempat seru yang baru di Jakarta ya, instalasi seni yang bisa dilihat, yang tentunya instagramable buat anak zaman now dan juga ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh senang juga loh berkunjung ke tempat-tempat yang seru gitu buat fotoan ya, karena karena ya nggak tahu ya, ibu-ibu teh siga budak letik tidak kalau ketemuan teh ya sama lah kayak anak ABG juga gitu, namanya juga ibu-ibu. Dimana sih cewek-cewek yang nggak suka foto-foto ya kan, gitu guys. Terus apalagi ya, apalagi sih banyak yang lain-lain sih kayaknya itu deh, apa sih namanya, oh iya cuma mau ini deh, nonton berita tuh sekarang ya agak-agak pusing gitu, beritanya mengerikan guys gitu ya. Jadi satu lagi nih yang saya ingin banget titip pesan ya, netizen, wahai netizen ya, para wanita juga terutama ya, aduh tangannya teh jangan jahil pisan gitu ya kalau jadi netizen ya, komen-komen yang menyakitkan hati orang, body shaming atau ngata-ngatain anak orang. Ya Allah, nggak perlu kalian mbak, ibu, teteh ya, kakak, ibu, neng. Kan kita juga pasti selalu ingin diperlakukan sopan kan ya sama orang gitu ya. Jadi anggap aja di dunia maya itu juga sama kayak kita ketemu orang secara langsung gitu kan. Siapa sih yang gak senang kalau diperlakukan baik, diperlakukan sopan gitu kan. Seperti stiker-stiker di angkot, Anda sopan kami segan gitu kan. Jadi ya kayaknya perlu diingat lagi deh tata krama di dunia bersosial media dan tata krama atau sopan santun ya. Yang penting kan Indonesia kan zaman dulu terkenal sebagai negara yang warganya sopan santun, ramah tamah ya kan, bersahaja, baik hati dan tidak sombong gitu kan. Kenapa tidak menjadi seperti itu juga di dunia maya ya kan. Jadi ya hayo atulah berubah lagi menjadi warga negara yang baik dan bager, baik hati dan tidak sombong seperti zaman dahulu ya, ramah tamah, bersahaja dan senang bergotong royong gitu loh ya. Sekarang teh menjadi tepararuguh gitu sih gananya. Aduh, moga-moga semakin hari semakin membaik deh ya kita semuanya bebenah diri, termasuk saya juga dong pastinya ya kan. Ya udahlah, atuh kalau gitu sudah panjang dan lebar. Panjang kali lebar sama dengan luas. Udah keluasan ini topiknya kan itu dia meni random pisan, random things alias things perintil, alias ngomongin this and that things, irake ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin ini gitu ya. Jadi ya sudahlah kalau begitu kita sudahi saja cerita 3 in 1 ya, cerita 3 bulan dalam 1 episode. Kalau masih ada yang kurang-kurangnya, yang catatan saya ya segitu aja gitu. Kalau masih ada yang teman-teman mungkin komen, hey ada cerita tentang ini loh di bulan April, Mei, Juni kamu belum ceritakan, ya sok atuh di komen. Ya silakan aja di komen ya, siapa tahu saya kelewatan berita yang penting di bulan April, Mei, Juni ya. Oke guys, kalau gitu bro and sis, I pamit dulu ya, sudah malam ini jam 22. Oke guys, see you again di episode selanjutnya. Irake pamit dulu, bye. Sehat bahagia selalu buat semua.